Halo guys, kembali lagi dengan S Channel. Dengan alur cerita rekan Xianwu. Bab 1. Benua Tianwu. Xiao Chen yang tidak berguna. Benua Tianwu. Negara Qin besar. Kabupaten Qizi. Kota Mohe. Klan Xiao. Xiao Chen duduk di atap sebuah rumah di halaman belakang klan Xiao. Itu adalah hari yang cerah dan cerah dengan langit yang cerah. Tetapi suasana hati Xiao Chen sangat buruk. Dan dia merasa sangat tertekan. Dia bersumpah jika dia kembali ke bumi, dia tidak akan pernah membeli apapun dari Taobao lagi. Ketika dia telah membeli kompendium budidaya seharga 250 RMB, penjualnya juga memasukkan pil abadi yang dikatakan dapat memungkinkan seseorang untuk naik ke dunia dewa. Xiao Chen biasanya sangat tertarik pada legenda dan metode budidaya makhluk abadi dan telah membelinya dengan mudah. Selama 3 tahun, Xiao Chen telah mengikuti metode kultivasi yang tertulis dalam kompendium kultivasi, tetapi tidak ada kemajuan sama sekali. Selain mengingat metode pemurnian pil, membuat jimat, formasi, dan pemurnian senjata, dia tidak dapat memahami sisanya. Namun, Xiao Chen tidak menyerah, menaruh harapannya pada pil abadi, pil hijau tua yang tampak aneh tak tertandingi. Dia pernah mencoba menggunakan palu baja untuk menghancurkannya, yang mengungkapkan medan gaya di sekitarnya saat palu mendekat. Terlepas dari berapa banyak berat yang dia masukkan ke dalam ayunannya, medan gaya tidak akan bergerak. Kejadian misterius ini menyebabkan Xiao Chen mengambil keputusan dan akhirnya memakan pil immortal ini. Siapa yang bisa mengira bahwa setelah dia makan pil abadi, meskipun memang naik ke dunia yang berbeda, itu bukan dunia legenda abadi melainkan tempat yang dikenal sebagai benua Tianwu. Dia bingung untuk waktu yang lama sebelum dia menyadari bahwa dia telah menyeberang dan merasuki seseorang dengan nama yang sama, Xiao Chen, seperti dirinya sendiri. Dia akan mampu menanggungnya jika itu adalah kenaikan biasa. Tetapi siapa di antara yang naik tidak akhirnya menjadi kompeten dan sombong, mampu sendirian mengalahkan banyak ahli dengan tangan kosong dan mengirim kerumunan wanita cantik ke dalam delirium menjerit dengan gelombang dari tangan mereka. Benua Tianwu adalah wilayah di mana yang kuat dihormati. Namun, orang yang tubuhnya dia miliki benar-benar sampah dalam hal kultivasi. Dia sudah berusia 16 tahun. Namun dia masih belum memadatkan martial spiritnya. Klan Xiao adalah klan nomor 1 di kota Mohe. Dan Xiao Chen adalah putra dari kepala klan. Ini mungkin terdengar sangat bergengsi. Tetapi karena kurangnya bakatnya dalam kultivasi, bahkan para pelayan di klannya memandang rendah dirinya. Reputasi Xiao Chen sebagai sampah diketahui oleh semua orang di seluruh kota Mohe, menyebabkan dia dihina oleh semua orang, bahkan ketika dia pergi keluar. Tuan Muda Xiao, tetua pertama telah meminta Anda untuk pergi ke aula bela diri untuk menguji kemampuan Anda. Jika Anda tidak ada hubungannya, maka Anda harus cepat pergi. Saya sudah menyampaikan pesannya. Jadi apakah Anda pergi atau tidak adalah masalah Anda. Petik 2. Ketika dia mendengar suara itu segera mematahkan pemikiran Xiao Chen. Orang yang berbicara adalah seorang gadis pelayan klan Xiao. Namun, dia bahkan tidak repot-repot melihat Xiao Chen, yang sedang duduk di atap rumah. Ketika dia selesai mengatakan bagiannya, dia dengan santai mengabaikan Xiao Chen dan pergi. Para pelayan klan Xiao adalah orang-orang yang bisa berkultivasi. Bakat gadis pelayan yang berbicara sebelumnya tidak tinggi. Tetapi dia telah berhasil memadatkan roh bela diri ketika dia berusia 12 tahun.
Dia lebih kuat dari Xiao Chen. Sampah yang tidak bisa memadatkan martial spirit. Bahkan ketika dia sudah berusia 16 tahun. Lebih jauh lagi, Xiao Chen biasanya mengandalkan statusnya dan menggoda gadis-gadis pelayan ini, yang telah menodai reputasinya. Jadi bagaimana mungkin ada orang yang akhirnya menghormatinya? Bahkan seorang gadis pelayan berani membencinya. Apa yang sebenarnya dilakukan Xiao Chen ini? Setelah gadis pelayan itu menyampaikan pesannya, suasana hatinya memburuk. Dia menepuk pantatnya dari debu dan kemudian langsung melompat dari atap. Apa yang menyebabkan suasana hati Xiao Chen menjadi masam bukanlah sikap gadis pelayan itu, melainkan pesan yang disampaikan gadis pelayan itu kepadanya. Ujian kemampuan klan Xiao yang terjadi setiap 3 bulan. Melalui ingatan tubuh ini, Xiao Chen tahu bahwa semua orang di klan Xiao, tua atau muda, akan diminta untuk menjalani tes kemampuan setiap 3 bulan. Ini menilai status kultivasi mereka saat ini. Mereka yang meningkat akan diberi penghargaan, dan mereka yang malas dan mandek akan dihukum. Hukumannya bisa ringan atau berat, tergantung beratnya kasus. Sebagian besar murid muda klan akan dalam suasana hati yang baik pada hari ini. Mereka yang memiliki bakat luar biasa khususnya menantikan hari ini sehingga mereka dapat mengesankan semua orang dan membual tentang kekuatan mereka. Namun, hari ini adalah siksaan bagi Xiao Chen. Sejak dia mengalami stagnasi dalam kultivasinya sejak usia 8 tahun, dia telah terjebak di kelas 9 dari ranah pemurnian roh. Dia tidak dapat mengambil langkah selanjutnya dan menyingkat martial spirit, yang akan memungkinkan dia untuk berubah menjadi seorang kultivator sejati. Selama 8 tahun, peristiwa ini telah berubah menjadi mimpi buruknya setiap saat. Setiap kali dia diuji, dia masih berada di kelas 9 alam penyempurnaan roh tanpa sedikit pun peningkatan. Adapun murid-murid lain pada usianya, mereka telah mencapai puncak murid bela diri, dan beberapa yang lebih kuat bahkan telah maju ke alam guru bela diri. Ketika Xiao Chen tiba di aula bela diri, tempat latihan bela diri yang luas beberapa ratus meter persegi dipenuhi orang. Jika dihitung, tidak kurang dari 800 orang. Yang semuanya adalah murid dari generasi muda di klan Xiao. Mereka tidak lebih dari 20 tahun, namun yang terlemah memiliki kultivasi di alam murid bela diri. Melalui ini, kekuatan klan nomor 1 kota Mohe, klan Xiao, bisa terlihat dengan jelas. Dia baru saja menemukan sudut dan berdiri di sana. Dia tidak memiliki harapan yang berlebihan bahwa dia bisa bersinar di sini. Tidak menginginkan apapun selain datang dan pergi dengan tenang dan damai. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua yang berdiri di samping batu penyegel ajaib yang digunakan untuk mengukur kekuatan seseorang. Orang ini adalah tetua pertama klan Xian, Xiao Qiang. Dia adalah Grandmaster Peak Martial. Kekuatannya di klan Xiao kedua setelah kepala klan, Xiao Xiong. Di dalam kota Mohe, dia dianggap sebagai ahli. Seorang pemuda yang tampaknya berusia 18 atau 19 tahun berdiri di depan batu penyegel ajaib. Dia sedang bersiap untuk menjalani tes, tetapi ketika dia menoleh, dia secara tidak sengaja melihat Xiao Chen di sudut. Sudut mulut pemuda itu sedikit melengkung, memperlihatkan sedikit seringai. Dia berseru dengan nada aneh. Jadi saudara Chen sudah tiba. Kenapa kamu berdiri begitu jauh? Karena Anda di sini. Bagaimana kalau saya membiarkan saudara Chen mengikuti tes terlebih dahulu? Petik 2. Xiao Chen tersenyum pahit. Ada beberapa hal yang lebih mungkin terjadi jika Anda menghindarinya. Dia sudah berdiri begitu jauh. Namun dia masih terlihat oleh seseorang. Orang yang berbicara adalah Xiao Jian, yang merupakan kakak laki-laki Xiao Chen yang memiliki ayah yang sama tetapi memiliki ibu yang berbeda. Selama setiap tes, dia akan selalu mempersulit Xiao Chen. Xiao Chen mulai berkultivasi pada usia 4 tahun. Dalam setahun, dia bisa merasakan esensi langit dan bumi. Dan dalam waktu 1 tahun lagi, dia mencapai kelas 1 penyempurnaan roh. Dalam 3 tahun berikutnya, sebelum dia berusia 8 tahun, dia mencapai penyempurnaan roh kelas 9. Dia tampaknya berada di puncak konsolidasi roh bela dirinya. Saat itu,
Dia adalah bakat langka yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun di klan Xiao. Xiao Jian masih melayang-layang di sekitar kelas 5 penyempurnaan roh. Semua orang di klan Xiao memperhatikan Xiao Chen. Dan para tetua klan akan memberikan segala macam pujian pada Xiao Chen. Xiao Jian menjadi seperti boneka. Dilupakan oleh semua orang. Sejak itu, dia membenci Xiao Chen. Mereka berdua adalah putra Xiao Xiong. Jadi mengapa Xiao Chen dicintai oleh semua orang namun dia dilupakan? Murid-murid klan Xiao di sekitarnya tampaknya mengharapkan tontonan yang bagus. Selama setiap tes kemampuan, Xiao Jian akan menggunakan banyak metode berbeda untuk mempermalukan Xiao Chen. Mereka semua sudah terbiasa. Lebih jauh lagi, setiap kali mereka melihat bagaimana kejeniusan masa lalu telah jatuh ke keadaan menjadi sampah dia saat ini, mereka merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di hati mereka. Halo guys, kembali lagi dengan S Channel. Tanpa berbasa-basi langsung loncat ke alur ceritanya. Rekan Xianwu. Bab 2. Kemarahan. Duel hidup dan mati. Xiao Chen tidak bergerak. Dia malah hanya menatap dingin ke arah kerumunan. Dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Xiao Jian berbalik ke arah kerumunan dan perlahan berjalan. Kerumunan membuka jalan untuknya. Dengan harapan bahwa ini akan menjadi pertunjukan yang bagus tertulis di seluruh wajah mereka saat mereka melihat Xiao Chen. Kakak Chen, mengapa kamu tidak bergerak? Apakah kamu tidak akan memberi kakakmu wajah? Xiao Jian berkata sinis sambil meraih pergelangan tangan Xiao Chen dengan tangan kanannya, membawanya ke depan. Namun, ketika dia menarik, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menggerakkan pergelangan tangan Xiao Chen. Dia tidak bisa tidak khawatir. Bagaimana sampah ini bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Tepat saat dia akan menggunakan esensnya untuk membuat Xiao Chen tunduk. Xiao Chen melemparkan tangannya dengan ganas, berhasil melepaskan tangan Xiao Jian di bawah mata orang banyak, dan menjawab dengan dingin. Tidak perlu kakak laki-laki memaksakan dirinya. Aku bisa berjalan sendiri. Ada ledakan gumaman takjub. Bagaimana sampah ini bisa melepaskan tangan Xiao Jian? Meskipun Xiao Jian tidak menggunakan esens di tubuhnya, kultivasinya telah mencapai puncak grade of martial discipline yang superior. Yang berarti dia hanya selangkah lagi untuk menjadi martial master. Karena kultivasinya pasti lebih tinggi dari Xiao Chen dalam beberapa alam. Jadi mungkinkah sampah itu mengalami keajaiban dan memadatkan martial spiritnya? Xiao Jian, yang tangannya dilempar oleh Xiao Chen, menatap kosong selama beberapa waktu. Tetapi ekspresinya segera berubah tak sedap dipandang tak lama kemudian. Xiao Chen ini sebenarnya berani membuatnya kehilangan muka di depan semua orang. Dia dengan muram mengikuti Xiao Chen dan berjalan mendekat. Dia tidak berhenti untuk berpikir bahwa dia telah mengatakan sesuatu untuk mencoba dan mempermalukan Xiao Chen sejak awal. Xiao Chen, yang berdiri di depan Magic Ceiling Stone, memasang ekspresi pahit. Dia sangat jelas tentang bidang kultivasi apa dia berada. Tetapi dia tidak lagi memiliki jalan mundur. Skenario terburuknya adalah dia akan diejek lagi. Tetapi memikirkan hal ini sebenarnya menenangkannya. Xiao Chen mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di batu penyegel ajaib, mengedarkan energi spiritual yang lemah di tubuhnya. Benang energi spiritual mengalir dari dantiannya ke titik akupuntur di lengannya, melalui meridiannya, dan dengan cepat berkumpul di telapak tangan kanannya. Batu penyegel ajaib di bawah telapak tangannya mulai berubah warna, dan putih murni awal perlahan berubah menjadi warna merah samar. Dalam waktu singkat, dahi Xiao Chen dipenuhi dengan tetesan keringat, dan batu penyegel ajaib tampaknya memiliki semacam kekuatan melahap yang membuat energi spiritual di tubuhnya terus mengalir keluar. Namun, warna batu penyegel ajaib masih tetap merah samar yang tidak berubah. Xiao Chen, pemurnian roh kelas 9. Tidak ada peningkatan. Penatua pertama di balik batu penyegel ajaib, Xiao Qiang, berkata tanpa emosi. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, menarik tangan kanannya, dan menyeka keringat di dahinya. Murid-murid klan Xiao di sekitarnya menghela napas lega. Sampah ini masih sampah dia sebelumnya. Tidak ada keajaiban. Dan kekuatannya masih berada di kelas 9 penyempurnaan roh. Xiao Jian tertawa dingin. Sebenarnya,
Dia telah dikejutkan olehnya sebelumnya. Sekarang, dia ingat bahwa dia ingin menggertaknya. Dan dengan demikian dia segera memulihkan pola pikirnya yang ingin membuat masalah untuknya. Kakak Chen, kamu memang bakat yang tidak normal. Meskipun 8 tahun berkultivasi, Anda sebenarnya masih berada di kelas 9 pemurnian roh. Di dalam seluruh klan Xiao, tidak, seluruh bangsa Qin besar, hanya Anda yang memiliki bakat seperti itu. Haha, semua murid Xiao klan di dalam aula besar tertawa bersama. Penatua pertama di balik batu penyegel ajaib hanya mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa sangat disayangkan. Karena Xiao Jian memiliki bakat yang dapat diterima dan cukup pekerja keras dalam kultivasinya. Tetapi dia hampir tidak memiliki belas kasihan. Dia pasti tidak akan mendaki jauh di masa depan. Dia tidak yakin apakah anak ini bisa bertahan dalam janji 10 tahun yang akan terjadi setengah tahun kemudian. Xiao Chen tetap diam dan mempertahankan ekspresi dingin. Ini adalah kakak laki-lakinya, yang, alih-alih menghiburnya, bertindak lebih jauh dengan mempermalukannya. Memiliki saudara yang lebih tua sama baiknya dengan tidak memilikinya. Xiao Jian mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Xiao Chen, tersenyum aneh. Kakak Chen, jangan berkecil hati, pelan-pelan saja. Mungkin Anda dapat memadatkan roh bela diri Anda dalam beberapa tahun lagi. Hei, saudara Chen, mengapa kamu berlutut? Jangan seperti ini. Aku tidak pantas diperlakukan seperti itu. Xiao Jian menggunakan esensnya ketika dia menepuk Xiao Chen, menggunakan sekitar setengah kekuatan dari pik martial disciple. Mengingat Xiao Chen telah mempermalukannya sebelumnya di depan semua orang, dia tidak berniat melepaskannya dengan mudah. Xiao Chen berlutut di tanah dengan satu lutut, dahinya dipenuhi keringat. Setelah Xiao Jian memasukkan esens ke tangannya, itu menekan bahunya dengan kuat. Terlepas dari jumlah kekuatan yang dia gunakan, dia tidak bisa melawan Xiao Jian. Ada suara mengejek yang datang dari kerumunan. Tuan Muda Chen, bahkan dengan kultivasi yang luar biasa seperti itu, Anda tidak perlu menggunakan metode seperti itu untuk menampilkannya. Tuan Muda Chen memang Tuan Muda Chen, bahkan cara dia berlutut menunjukkan keanggunan seperti itu. Xiao Chen menutup kedua matanya. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya, menyebabkan kukunya menggali ke dalam dagingnya. Darah segar perlahan menetes, dan seluruh tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Ketidakpuasan. Dia tidak mengundurkan diri. Kebencian sengit yang berasal dari lubuk jiwanya mulai menyelimuti tubuh Xiao Chen. Dia tidak mengundurkan diri. Apa itu kamu? Xiao Chen bergumam. Kebencian sengit dari lubuk jiwa itu sendiri tampaknya berasal dari jiwa asli tubuh ini. Bahkan setelah dia meninggal, kebencian yang telah terakumulasi selama 8 tahun meledak. Dia tidak menyerah. Tidak ada yang rela menjadi sampah. Tidak ada yang akan mampu bertahan tanpa batas waktu ejekan dan penghinaan dari orang lain. Tidak ada yang rela memandang orang lain selama sisa hidup mereka. Anda adalah Xiao Chen. Saya Xiao Chen juga. Aku akan tinggal di tempatmu. Membasuh 8 tahun penghinaan ini. Aku akan membuat orang-orang yang mengejekmu, menghinamu, dan menggodamu mengerti apa itu penyesalan. Xiao Chen dengan keras membuka matanya. Ekspresi berseri-seri menggantikan tatapan dingin dan kosong yang biasanya dia kenakan. Tekad di matanya teguh. Aku, Xiao Chen, tidak akan menjadi sampah selamanya. Dia mendorong tubuhnya ke bawah dan dengan cepat berguling ke belakang. Berdiri di belakang Magic Ceiling Stone. Dia menatap Xiao Jian dengan tatapan dingin. Xiao Jian senang dengan dirinya sendiri ketika dia melihat murid-murid klan Xiao di sekitarnya menertawakan Xiao Chen. Dia telah mengendurkan pikirannya sejak dia tertangkap basah dan secara tidak sengaja membiarkan Xiao Chen melarikan diri dari genggamannya. Mau tak mau dia merasa frustrasi lagi memikirkannya dan hendak bergerak. Sepotong kain pecah terbang keluar dan mengenai wajahnya, menamparnya dengan kekuatan yang besar. Potongan kain telah robek dari lengan Xiao Chen. Tentu, itu berarti orang yang melakukan itu adalah Xiao Chen. Bagus sekali. Karena kamu sudah menerimanya. Dengan ini aku menantangmu untuk duel hidup dan mati 7 hari kemudian. Mulai sekarang, kamu bukan lagi kakak laki-lakiku. Dan kamu tidak akan pernah lagi. Xiao Chen menatap dingin ke arah Xiao Jian dan berbicara.
Suaranya yang dingin sepertinya muncul dari 9 lapisan neraka. Halo guys, kembali lagi dengan S Channel. Tanpa berbasa-basi langsung loncat ke alur ceritanya. Rekan Xianwu. Bab 3. Mantra Surgawi Guntur Ungu. Xiao Jian marah sampai wajahnya berubah ungu ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia menahan esensi yang dia kumpulkan di tangannya dan menghilangkan teknik bela diri yang akan dia jalankan. Inferno Chop. Setelah menatap kosong ke ruang kosong untuk sementara waktu, dia dengan cepat mengerti apa yang dimaksud Xiao Chen dengan kata-katanya. Menatapnya seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Bukan hanya dia, semua orang di tempat latihan bela diri juga mengerti apa yang dimaksud Xiao Chen ketika dia mengatakan bahwa dia telah menerimanya. Keributan pecah di antara kerumunan, yang kemudian juga memandang Xiao Chen seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ritus duel. Apa yang baru saja dilakukan Xiao Chen adalah ritual duel benua Tianwu. Ada banyak jenis ritus duel di benua Tianwu. Misalnya, jika Anda melemparkan sapu tangan ke arah lawan dan dia menangkapnya, itu berarti lawan telah menerima tantangan. Sifat duel semacam ini ramah, dan sebagian besar tantangan adalah jenis ini. Menurut budaya dan praktik yang berbeda di tanah mereka, ada berbagai jenis ritus duel. Namun, terlepas dari tempatnya, ada satu jenis ritus duel yang bersifat universal. Lebih jauh lagi, duel seperti itu adalah yang paling kejam. Itu adalah tindakan memukul wajah seseorang menggunakan selembar kain robek dari lengan baju seseorang. Jika kainnya mengenai target, maka permintaan duel itu otomatis disetujui. Dan begitu duel dimulai, itu adalah pertarungan sampai mati. Namun, Xiao Chen berada di kelas 9 penyempurnaan roh. Tanpa teknik bela diri apapun. Bukankah tidak ada gunanya mencari kematian jika dia menantang murid bela diri puncak untuk duel semacam ini? Di benua Tianwu, penggarap bela diri berkuasa. Alam budidaya bela diri dibagi menjadi penyempurnaan roh awal, murid bela diri, guru bela diri, guru besar bela diri, orang suci bela diri, raja bela diri, sage bela diri, dan kaisar bela diri. Alam penyempurnaan roh dibagi menjadi 9 kelas, sedangkan alam murid bela diri dan di atasnya dibagi menjadi kelas rendah, kelas medial, dan kelas superior. Di jalan martial cultivation, fase spirit refinement dianggap sebagai yang paling menantang. Dan hanya setelah mencapai grade 9 spirit refinement dan memadatkan martial spirit, seseorang dapat dianggap sebagai seorang kultivator sejati. Untuk orang-orang dengan bakat yang baik, mereka akan dapat memadatkan roh bela diri mereka sebelum usia 10 tahun. Jika roh bela diri dipadatkan setelah usia 10 tahun, maka pencapaian orang itu di jalur bela diri pasti akan terbatas. Semakin awal seseorang memadatkan martial spirit mereka, semakin banyak yang akan mereka capai di masa depan. Di dalam klan Xiao, di halaman yang sunyi, Xiao Chen duduk bersila di tempat tidur di kamar tidur dan mengikuti metode kultivasi tubuh barunya untuk menyerap energi spiritual surga dan bumi. Benang energi spiritual melonjak ke arahnya dari segala arah, memasuki tubuhnya melalui 720 acu poin mayor dan minor melalui pori-porinya. Setelah itu, energi roh bergerak di sepanjang meridian seperti ular kecil, merayap menuju dantian. Energi roh dari segala arah bergerak melalui meridian dan berkumpul di satu tempat. Ada masa tak berbentuk di lokasi dantian. Energi spiritual berputar di atas dantian sekali, berubah menjadi untaian energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya, dan kembali ke meridian. Xiao Chen tidak menyerah dan mencoba untuk mengumpulkan energi spiritual lagi dan menggunakan rentetan untai energi baru untuk menekan dantian. Tetapi energi spiritual hanya mengelilingi dantian seperti sebelumnya dan kembali duduk di meridian. Setelah beberapa kali mencoba, energi spiritual di sekitarnya mulai menipis. Namun energi itu masih belum bisa masuk ke dantian. Akhirnya, semua energi spiritual mengalir secara terbalik melalui meridian dan titik akupuntur, memasuki kulit dan otot untuk secara perlahan menyehatkan tulang, kulit, dan otot Xiao Chen sebelum benar-benar menghilang. Xiao Chen berhenti berkultivasi, kemudian menggedor tempat tidurnya dengan frustrasi. Dia masih tidak bisa mengatasi rintangan ini. Sejak Xiao Chen memasuki pemurnian roh kelas 9,
energi spiritual yang diserapnya tidak akan terkumpul di dantiannya. Sebaliknya, setiap bagian terakhir menembus tulang, kulit, dan ototnya, menyebabkan tubuhnya menjadi marah sampai sangat kuat dan tahan lama, yang juga memberinya tingkat kekuatan yang mengejutkan. Jika lawan tidak menggunakan esens, bahkan jika mereka adalah pembudidaya Martial Master Realm, mereka tidak akan mampu bersaing dengan dia dalam kekuatan. Ini adalah alasan mengapa dia bisa berjuang bebas dari Xiao Jian sebelumnya. Namun, jika dia tidak dapat memadatkan martial spiritnya, maka dia tidak memiliki cara untuk menyaring energi spiritual surga dan bumi menjadi esens yang lebih kental. Teknik bela diri untuk murid bela diri dan seterusnya membutuhkan esens untuk dieksekusi. Terlepas dari kekuatan fisiknya, di depan seorang master bela diri yang menggunakan esens, hanya ada jalan menuju kematian. Mungkinkah dia tidak punya cara untuk lolos dari kematian dalam 7 hari? Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di kepalanya. Ringkasan budidaya yang dia beli dari Taobao. Dia tidak bisa mengolahnya di bumi. Tapi mungkinkah bisa mengolahnya di dunia ini? Keberadaan martial spirit berarti dia mungkin tidak bisa membentuk Jindan atau Yuanying. Tapi bagaimana dengan kultivasi? Energi spiritual surga dan bumi tidak ada di dunia sebelumnya, tetapi ada di mana-mana di dunia ini. Semakin dia memikirkannya, semakin mungkin tampaknya. Dalam kompendium kultivasi, hanya ada satu metode kultivasi abadi, yaitu mantra surgawi guntur ungu. Dia telah membaca kompendium kultivasi selama 3 tahun dan telah mampu menghafalnya sejak lama. Dia duduk bersila lagi dan mulai berkultivasi sesuai dengan mantra surgawi guntur ungu. Mantra surgawi guntur ungu memiliki total 12 lapisan. Jadi dia secara alami hanya bisa mulai berkultivasi dari lapisan pertama. Dia diam-diam mengucapkan mantra. Segera dapat dengan jelas merasakan energi spiritual di sekitarnya bergerak, dan mulai merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Xiao Chen menenangkan emosinya dan terus mengedarkan mantra surgawi guntur ungu. Pada saat ini, dia benar-benar tidak bisa terlalu bersemangat dan tidak sabar. Energi spiritual di sekitarnya terus-menerus memancar keluar, meresapinya dalam perasaan jelas yang tak tertandingi dari energi spiritual yang merembes ke dalam pori-porinya. Benang energi spiritual yang memasuki tubuhnya seperti ikan kecil yang berenang dengan gembira, yang menghasilkan perasaan riang yang tak terlukiskan. Kecepatan dan kepadatan penyerapan energi spiritual lebih cepat dan lebih padat beberapa kali. Energi spiritual berenang dengan gembira melalui meridiannya. Garis meridian tipis Xiao Chen melebar dan terus melebar di bawah pengaruh energi spiritual yang tebal dan padat. Energi spiritual mengalir dengan cepat dan, dalam sekejap, menyelesaikan sirkuit kecil di depan dadanya. Kecepatannya yang mengkhawatirkan membuat Xiao Chen merasa sedikit khawatir. Buru-buru menenangkan diri dan memperlambat laju sirkulasi energi spiritual. Setelah menyelesaikan satu siklus, energi spiritual kembali dan tinggal di atas dantian. Xiao Chen mulai gugup, dia belum menyerah. Jadi dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan energi spiritual. Dengan hati-hati mengarahkannya inci demi inci ke arah massa tak berbentuk yang adalah dantiannya dan menekannya. Energi spiritual yang tak terbatas itu seperti naga banjir dan perlahan-lahan berenang ke sisi dantian. Perasaan yang dia dapatkan berbeda dari saat dia mencoba ini sebelumnya. Kali ini, pikirannya dapat dengan jelas merasakan penghalang fleksibel di dantiannya yang mencegah energi spiritual menyusup ke dalamnya. Perasaan energi spiritual bergerak maju menjadi lebih jelas sampai, akhirnya, energi spiritual tidak bisa lagi maju. Xiao Chen mengeraskan hatinya dan menyebabkan sisa energi spiritual yang tersebar di meridiannya berkumpul di atas dantiannya. Segera setelah itu mendorongnya untuk menyerbu ke bawah dengan ganas. Ada ledakan keras, dan energi spiritual memantul kembali, menyebabkan gelombang besar. Xiao Chen bisa merasakan bahwa organ dan jeroannya telah bergeser, dan seutas darah segar keluar dari sudut mulutnya. Dia menjadi pucat karena ketakutan. Dengan cepat mengingat dirinya sendiri, dia perlahan menyalurkan energi spiritualnya ke organ-organ yang rusak. Halo guys, kembali lagi dengan Ses Channel. Tanpa berbasa-basi langsung loncat ke alur ceritanya. Rekan Xianwu. Bab 4, Petualangan. Gunung 7 Tanduk. Selama 4 jam terakhir,
Xiao Chen dengan hati-hati memperbaiki organ dalam yang rusak. Setelah pelajaran ini, dia tidak lagi berani menggunakan energi spiritual untuk secara paksa membobol dantian. Setelah luka-lukanya stabil, dia perlahan memulihkan sirkulasi mantra surgawi guntur ungu, terus-menerus menyerap utas energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melalui siklus di meridiannya, energi spiritual meresap ke dalam tulang, kulit, dan otot Xiao Chen. Dia telah membuat keputusannya, karena dia untuk sementara tidak bisa memadatkan martial spiritnya, maka dia akan membuat tubuhnya menjadi sangat tangguh. Xiao Chen kehilangan waktu saat dia berkultivasi, setelah menyelesaikan 36 siklus tanpa menyadarinya. Membuka matanya, 2 titik cahaya ungu melintas di matanya. Saat ini, langit cerah, yang membuatnya terdiam. Karena dia benar-benar menghabiskan sepanjang malam berkultivasi di dalam rumah. Meskipun tidak tidur semalaman, pikiran Xiao Chen terasa segar kembali, tanpa sedikit pun kelelahan untuk dibicarakan. Tak lama setelah itu, Xiao Chen memperhatikan aroma aneh. Melirik ke bawah, dia menyadari lapisan tebal cairan hitam lengket telah menempel di tubuhnya. Baunya amis yang tak tertahankan. Ini adalah kotoran dan bahan limbah di tubuh Xiao Chen. Di masa lalu, ketika Xiao Chen berkultivasi, tubuhnya paling banyak memiliki lapisan keringat yang menutupinya. Namun, seluruh semalam dihabiskan dalam kultivasi dengan kecepatan penyerapan 3 kali lipat dari sesi sebelumnya. Ini menyebabkan pemandangan ekstrim yang kita lihat sekarang, dan mereka yang tidak menyadari situasinya mungkin akan berasumsi bahwa Xiao Chen telah jatuh ke jamban. Xiao Chen tersenyumi pahit dan dengan cepat pergi mandi. Jika dia keluar seperti ini, itu pasti akan menyebabkan banyak kesalahpahaman. Setelah mandi, dia berganti pakaian baru dan berjalan ke halaman. Dia mengambil posisi dan mulai berlatih teknik tinju paling biasa dari klan Xiao. Teknik tinju klan Xiao memiliki urutan gerakan yang menyatukan gerakan naik, turun, maju, dan mundur, yang membuatnya tampak sangat sederhana. Xiao Chen menyerang dengan sangat lancar, memancarkan gelombang angin dari tinjunya. Tanpa menyadarinya sendiri, mantra surgawi guntur ungu di tubuhnya secara otomatis beredar bersamaan dengan gerakannya. Teknik kepalan tangan yang awalnya biasa tampak berubah menjadi tirani dan perkasa. Tangannya menyerang dan menarik kembali secara bergantian, dan suara guntur sepertinya memenuhi udara. Perubahan ini menyebabkan Xiao Chen berada di samping dirinya sendiri dengan sukacita karena dia tidak mengharapkan mantra surgawi guntur ungu memiliki efek seperti itu. Semakin dia menyerang, semakin dia merasa senang. Tinjunya menjadi lebih cepat, dan deru guntur terus terdengar. Tanpa disadari, saat dia berteriak pelan, listrik bisa terlihat melengkung tanpa henti di tinjunya. Sensasi panas menjalar ke tangan kanannya. Dan seluruh tangan kanannya seolah menghuni kekuatan yang tak habis-habisnya. Xiao Chen berteriak keras. Seluruh tubuhnya melompat. Dan ketika dia mendarat, tinjunya menghantam tanah. Xiao Chen menggunakan kekuatan seluruh tubuhnya dalam tinju ini. Ledakan. Batu-batu itu hancur dalam jumlah besar. Di antara retakan yang tak terhitung jumlahnya, ada lubang kecil dengan lebar sekitar setengah meter. Xiao Chen menahan napas saat dia melihat bebatuan yang hancur dan menggelengkan kepalanya. Kekuatan tinju ini mungkin tampak ganas, tetapi dia tahu bahwa ini bukan apa-apa. Ketika penggarap bela diri yang kuat menggunakan teknik bela diri ini, itu bisa membuat lubang besar yang lebarnya setidaknya 1 meter. Selain itu, tidak akan ada retakan. Batu-batu yang dihancurkan semuanya akan berubah menjadi bubuk. Namun, Xiao Chen sangat puas. Dia harus mengambil langkah demi langkah. Dia hanya mengolah mantra surgawi guntur ungu untuk 1 malam. Namun kekuatannya sudah sangat mengejutkan. Setelah berkultivasi selama beberapa hari lagi, tubuhnya mungkin bisa dibandingkan dengan alam murid bela diri. Selanjutnya, listrik di tinjunya akan memberi orang lain kejutan yang mengejutkan. Setelah beristirahat sejenak, Xiao Chen memutuskan untuk melanjutkan kultivasinya. Hanya saja, dia tidak bisa kembali ke kamar tidur untuk berkultivasi lagi. Dia harus menemukan tempat dengan energi spiritual yang lebih padat. Pegunungan belakang, Gunung 7 Tanduk, dari klan Xiao adalah tempat seperti itu.
Gunung Tujuh Tanduk ini bisa dikatakan sebagai sumber pijakan klan Xiao. Ada banyak binatang roh dan tumbuhan langka di gunung. Selain itu, kepadatan energi spiritual ada lebih dari 1 kali lipat dari area tempat dia berada saat ini. Dalam ingatan tubuh ini, klan Xiao dianggap sebagai klan yang sangat besar bertahun-tahun yang lalu. Dan tidak hanya di negara Qin besar tetapi juga di benua Tianwu. Mereka hanya datang ke kota Mohe setelah mereka menolak. Generasi sebelumnya dari klan Xiao telah menggunakan kekuatan bela diri mereka untuk menduduki gunung ini. Mengandalkan harta yang tak terhitung jumlahnya dari Gunung Tujuh Tanduk, klan Xiao perlahan-lahan membangun pijakan yang kokoh di kota Mohe, berubah menjadi klan nomor 1 di daerah tersebut. Satu-satunya downside adalah bahwa harta karun seperti itu secara alami akan menyebabkan mata orang lain menjadi merah karena cemburu. Karena Gunung Tujuh Tanduk ini, ada aliran konflik dan perselisihan yang tak berkesudahan. Pada periode itu, klan lokal kota Mohe dan klan Xiao memiliki banyak pertempuran skala besar, menyebabkan kerugian besar bagi kedua belah pihak. Akhirnya, di bawah mediasi penguasa kota-kota Mohe, semua klan di dalam kota Mohe mencapai kesepakatan. Setiap 10 tahun, mereka akan mengadakan kompetisi, dan semua pemuda dari klan di bawah usia 20 akan berpartisipasi di dalamnya. Pemenang akan memutuskan siapa yang memperoleh hak atas Gunung Tujuh Tanduk. Kedua belah pihak mundur selangkah, dan klan Xiao juga tidak berani menyinggung semua klan di sekitarnya dan menyetujuinya. Meskipun kekuatan klan Xiao telah menurun, mereka berhasil meraih kemenangan di 3 kompetisi seni bela diri terakhir. Janji 10 tahun berikutnya akan terjadi dalam setengah tahun lagi. Klan Xiao untuk kompetisi ini menaruh semua harapannya pada Xiao Jian dan cucu misterius dari tetua pertama. Saat mengingat kembali sejarah Gunung Tujuh Tanduk, Xiao Chen telah tiba di kakinya. Ada celah yang didirikan di kaki, yang merupakan tempat pasukan elit klan Xiao ditempatkan. Jika ada orang yang bukan dari klan Xiao yang ingin masuk, selain harus mendaftar terlebih dahulu, mereka harus membayar biaya masuk. Xiao Chen, sebagai putra kepala klan, tentu saja tidak harus menjalani prosedur kasar seperti itu untuk memasuki Gunung Tujuh Tanduk. Namun, ketika penjaga dari klan Xiao mengetahui bahwa dia ingin masuk, dia mempersulitnya. Siapa yang belum pernah mendengar tentang Tuan Muda Kedua dan kultivasinya di kelas 9 Spirit Refinement, bahwa dia adalah sampah terkenal di kota Mohe. Jika dia memasuki Gunung Tujuh Tanduk, kematian akan menjadi satu-satunya hal yang menantinya. Ketika kepala klan mulai mencari orang untuk disalahkan, dia pasti akan dihukum. Tuan Muda Kedua, binatang roh di dalam gunung sangat ganas. Ini bukan tempat yang menyenangkan. Lebih baik Tuan Muda Kedua tidak masuk. Salah satu penjaga menyarankan. Sebenarnya, penjaga itu ingin mengatakan lebih banyak tetapi tidak melakukannya. Menahan diri untuk tidak menambahkan bagaimana paviliun hujan berkabut di dalam tembok kota yang aman akan lebih cocok untuknya daripada, terus terang, mencari kematian dini di tempat ini. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tersenyum. Dia tidak keberatan dengan nada penjaga ini. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tersenyum. Dia tidak keberatan dengan nada penjaga ini. Siapa bilang aku akan naik gunung untuk bermain? Saya akan berkultivasi. Mungkinkah? Sebagai putra kepala klan, saya tidak memiliki hak untuk memasuki gunung ini untuk berkultivasi. Petik 2. Penjaga yang sama itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu lagi. Tetapi orang di belakangnya menahannya. Tersenyum, dan berbicara. Karena Tuan Muda Kedua akan berkultivasi, kami secara alami tidak akan menghalangi Anda. Kami hanya berharap Tuan Muda tidak mengembara terlalu dalam dan menjauh dari gunung bagian dalam. Petik 2. Itu wajar. Ketika Xiao Chen mengatakan itu, dia berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Kenapa kita membiarkan dia masuk? Ini mirip dengan mengirimnya ke kematiannya. Penjaga yang berbicara sebelumnya berkata, jaringan informasimu tidak efektif. Apakah kamu pernah mendengar tentang duelnya dengan Xiao Jian? Ini adalah duel hidup dan mati. Biarkan dia masuk. Bahkan jika dia mati dalam cengkeraman binatang buas, itu masih lebih baik daripada mati di tangan Xiao Jian. Halo guys, kembali lagi dengan S Channel. Tanpa berbasa-basi langsung loncat ke alur ceritanya. Rekan Xianwu. Bab 5. Panik.
Gadis misterius. Gunung Tujuh Tanduk. Xiao Chen berjalan ke puncak gunung. Setelah mengolah mantra surgawi guntur ungu, dia bisa merasakan bagaimana persepsinya tumbuh lebih tajam dari sebelumnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hutan di gunung dipenuhi dengan energi spiritual surga dan bumi. Saat ini, dia sedang mencari area dengan energi spiritual terpadat di dalam sekitar pegunungan. Meskipun dia tidak berhasil memadatkan roh bela diri kemarin, dia tidak menyerah pada harapan. Dalam kompendium kultivasi, selain mantra surgawi guntur ungu, yang merupakan dasar untuk berkultivasi, ada juga metode pemurnian pil obat. Berdasarkan pengalamannya sejauh ini, ia menemukan bahwa ramuan dunia ini identik dengan yang tercatat dalam kompendium kultivasi. Selama dia mengolah mantra surgawi guntur ungu untuk jangka waktu tertentu dan memadatkan api paling dasar, dia bisa memperbaiki pil obat. Dengan bantuan pil obat, akan ada harapan dalam memadatkan roh bela dirinya. Tiba-tiba, berdasarkan persepsi Xiao Chen, dia melihat area sekitar 500 meter di depannya. Tampaknya ada banyak energi spiritual di sana. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat lebih baik. Vegetasinya rimbun, kokoh, dan rindang. Sedangkan pepohonan di tempat ini tampak lebih rimbun dibandingkan di daerah lain. Xiao Chen tersenyum. Akhirnya menemukannya. Dan menyingkirkan cabang-cabang di jalannya dan berlari. Ketika dia berada di dekat tempat dengan energi spiritual yang melimpah, Xiao Chen berhenti. Tempat seperti ini biasanya memiliki spirit beast yang kuat mengintai. Persepsi spirit beast melebihi manusia. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk tidak merasakannya. Tempat kultivasi yang begitu baik pasti sudah ditempati. Dia harus menemukannya terlebih dahulu. Binatang roh terkuat di bagian ini hanya peringkat 2. Kira-kira setara dengan murid bela diri puncak manusia. Dengan budidaya Xiao Chen saat ini, selain mantra surgawi guntur ungu dan jika dia mengambil keuntungan dari lingkungannya, dia bisa menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Angin sepoi-sepoi yang sejuk, menyebabkan dedaunan menari dengan lembut dan anggun. Xiao Chen menggunakan hidungnya untuk mengendus udara, menangkap angin dari aroma darah yang ringan. Namun, aroma ini sudah ada sejak lama dan menjadi samar. Jika hidung Xiao Chen tidak sensitif, dia mungkin tidak akan menciumnya. Mungkinkah binatang roh yang dia lacak telah dibunuh oleh seseorang? Xiao Chen berpikir dalam-dalam. Dengan beberapa kecurigaan di benaknya, dia maju beberapa langkah lagi, hanya untuk akhirnya melihat binatang roh yang mati di bawah pohon. Setelah Xiao Chen melihat lebih dekat, dia terkejut. Binatang roh yang mati ini adalah rubah roh berekor 2. Melihat luka di tubuhnya, dia hanya melihat luka pedang di lehernya. Telah dibunuh hanya dengan satu tebasan pedang oleh seseorang. Rubah roh 2 ekor adalah keberadaan puncak dari binatang roh peringkat 2. Terkenal karena kecepatannya yang mengerikan. Bisa dikatakan tak tertandingi di pinggiran Gunung Tujuh Tanduk. Selanjutnya, binatang roh ini sangat cerdas dan licik. Jika bertemu lawan yang kuat, itu akan mengambil kesempatan pertama untuk melarikan diri. Namun, mengingat kondisinya, jelas saat ditemukan, ia terbunuh dengan tebasan dan langsung mati bahkan tanpa kesempatan untuk melarikan diri. Ketika Xiao Chen memikirkan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Rubah roh 2 ekor sangat cepat. Jadi seberapa cepat serangan ini harus membunuhnya dalam satu tebasan. Orang ini pasti setidaknya di alam master bela diri. Tangannya mencengkeram dahan pohon setinggi sekitar 2 meter. Menggunakannya sebagai suspensi. Dia dengan gesit mengayunkan tubuhnya dan berjungkir balik. Mendarat dengan ringan di atasnya. Dia menyentuh punggungnya dan menemukan luka dari pedang. Lukanya tidak dalam, tapi mengeluarkan banyak darah. Melihat darah di tangannya, Xiao Chen menarik napas dalam-dalam. Jika dia tidak menghindarinya tepat waktu, tebasan ini bisa membelahnya menjadi 2 di pinggang. Xiao Chen menunduk, melihat pelaku, yang adalah seorang gadis yang tampaknya tidak lebih dari 20. Penampilan wajahnya sangat indah, kulitnya halus dan cerah. Dia memiliki rambut hitam halus yang diikat menjadi kuncir kuda yang tergantung di bahunya, dan wajahnya menawan seperti bunga. Dengan pakaian hijau yang dia kenakan, dia menunjukkan kemiripan peri dunia lain. Namun, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka sangat dingin. Dan di bawah tatapannya,
Bahkan udara tampak membeku. Gadis muda itu memegang pedang tipis di tangannya, yang memancarkan cahaya dingin. Tubuh pedang itu memancarkan cahaya bulan yang redup, mengungkapkannya sebagai senjata roh. Di benua Tianwu, ada biji aneh, batu bulan. Ketika pandai besi memalsukan senjata, selama mereka bercampur dengan beberapa debu moonstone, kualitas senjata akan mengalami lompatan kualitatif, mengubahnya menjadi senjata roh. Senjata roh sangat kuat, selain fakta bahwa mereka sangat tajam. Mereka bisa menyatu dengan kekuatan martial spirit, yang akan meningkatkan kekuatan kultivator ke puncaknya. Orang ini sepertinya akrab. Xiao Chen menyaring ingatannya untuk waktu yang lama sebelum mengingatnya. Melihat gadis di depannya ingin bergerak lagi, dia buru-buru berbicara. Sepupu Yulan, tolong jangan bergerak. Saya Xiao Chen. Apakah Anda melupakan saya? Ini adalah cucu dari penatua pertama, Xiao Yulan. Mengikuti silsilah keluarga. Dia adalah sepupu jauh dari pihak ibunya. Xiao Chen tidak terlalu akrab dengannya, mengingat bahwa sepupunya ini sangat tertutup sejak muda. Dia hampir tidak melihatnya setelah usia 10 tahun. Dan yang dia dengar hanyalah bahwa dia telah berkultivasi sendirian dan tampaknya sangat misterius. Xiao Yulan mengerutkan kening, seolah-olah dia sedang berpikir, dan kemudian menarik pedangnya. Dia dengan lembut membuka bibirnya dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, sepupu Xiao Chen. Apa yang kamu lakukan di sini? Setelah melihatnya menarik pedangnya, Xiao Chen melepaskan napasnya. Dia melompat turun dari cabang pohon, menjelaskan, saya melihat bahwa energi roh di tempat ini berlimpah dan ingin berkultivasi di sini. Di masa depan, ketika sepupu datang ke tempat seperti ini di mana energi roh berlimpah, Anda harus lebih berhati-hati. Tempat-tempat seperti ini biasanya memiliki spirit beast yang kuat yang melindungi mereka. Xiao Yulan tiba-tiba berhenti, seolah-olah dia mengingat sesuatu, dan mengeluarkan botol batu giok dan memberikannya kepada Xiao Chen. Ini adalah salep emas kelas superior. Ini efektif pada luka pedang di punggung Anda. Saya telah berkultivasi di sini selama beberapa hari ini dan telah mengusir banyak binatang roh yang ingin merebut daerah ini. Sepupu dapat bersantai dan tinggal di sini untuk berkultivasi. Jadi pertimbangkan sebotol salep emas ini sebagai kompensasi saya kepada Anda. Saya akan mengambil cuti kalau begitu. Petik 2. Xiao Chen menerima budak emas dan dengan serius memperhatikan gambar indah Xiao Yulan pergi. Dia membunuh rubah roh ekor 2 dengan tebasan. Tingkat kultivasi ini berarti dia pasti jauh lebih kuat daripada Xiao Jian yang sombong itu. Hanya saja, mengapa dia tidak mau mengungkapkan dirinya? Mungkinkah dia selalu berada di Gunung Tujuh Tanduk ini, mengolah dan membunuh semua jenis binatang roh? Xiao Chen merenungkannya dengan cermat selama beberapa waktu dan sampai pada kesimpulan bahwa itu sangat mungkin. Ekspresi yang dimiliki Xiao Yulan ketika dia menatapnya pada awalnya adalah seolah-olah dia sedang melihat binatang roh, tidak memiliki emosi apapun. Jika dia tidak memanggil namanya tiba-tiba, dia mungkin sudah menjadi mayat. Tidak masalah, karena dia tidak punya banyak waktu lagi. Energi spiritual di tempat ini sangat melimpah. Jadi dia perlu berkultivasi terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain. Dia menemukan pohon besar yang kokoh dan melompat ke dahan. Setelah itu dia duduk dalam posisi lotus dan mengedarkan mantra surgawi guntur ungu untuk menyerap energi spiritual di sekitarnya. Halo guys, kembali lagi dengan S Channel. Tanpa berbasa-basi langsung loncat ke alur ceritanya. Rekan Xianwu, Bab 6. Kebangkitan Naga Azure. Energi spiritual di gunung itu pasti jauh lebih padat daripada di bawah. Dalam sekejap, Xiao Chen bisa merasakan energi spiritual yang kuat memancar keluar. Meridian yang dilebarkan oleh Purple Thunder Divine Incantation dengan cepat terisi. Energi spiritual beredar dengan cepat di 8 meridian utama. Xiao Chen tidak lagi berani mencoba memaksakan energi spiritual ke dantian seperti hari sebelumnya dan malah dengan patuh menggunakan energi spiritual untuk menyehatkan tulang, kulit, dan ototnya. Dia berganti-ganti antara bernapas masuk dan keluar, dan napasnya mulai stabil. Dia memasuki keadaan ketiadaan, seolah-olah dia telah menjadi satu dengan pegunungan. Keadaan ini dipertahankan selama sekitar 4 jam.
Energi spiritual dalam jarak beberapa ratus meter dari Xiao Chen tiba-tiba menjadi gelisah. Dan energi spiritual yang tak terbatas dan agung dengan panik ditarik ke dalam tubuh Xiao Chen oleh kekuatan yang tidak diketahui. Xiao Chen, yang telah memasuki keadaan ketiadaan, tiba-tiba dikejutkan oleh situasi tersebut. Energi spiritual ini seperti sungai besar, tak henti-hentinya mengalir ke tubuhnya. Energi spiritual di meridiannya menjadi semakin tebal, menyebabkan Xiao Chen, yang sudah jenuh dengan energi spiritual, merasa sakit. Jika ini berlangsung selama 1 jam lagi, dia pasti akan meledak dan mati. Dia tidak bisa mengontrol sirkulasi dari Purple Thunder Divine Incantation, yang dengan panik terus bersirkulasi dengan sendirinya dengan kecepatan lebih cepat dari biasanya setidaknya 2 kali lipat. Apa yang sedang terjadi? Ketakutan yang mendalam merayap ke dalam pikiran Xiao Chen. Apa aku akan mati seperti ini? Energi spiritual yang melonjak terus-menerus menyembur ke dalam tubuhnya. Dia melakukan yang terbaik untuk mengarahkan energi spiritual di meridiannya ke tulang, kulit, dan ototnya. Tetapi dia tidak bisa mengikuti laju energi spiritual yang mengalir ke tubuhnya. Meridiannya sudah mulai menunjukkan beberapa retakan kecil. Dan bercampur dengan retakan itu ada beberapa jejak darah segar. Gelombang rasa sakit yang kuat dikirim ke otaknya. Dan Xiao Chen mendengus dan hampir pingsan karena rasa sakit. Dia menurunkan kesadarannya, mengamati bahwa dantiannya masih berupa massa tanpa bentuk. Dia mengatupkan rahangnya dan memutuskan untuk bertaruh. Jika energi spiritual ini tidak dapat menemukan jalan keluar, maka dia akan segera meledak dan mati. Hanya dengan berhasil memadatkan martial spiritnya, dia dapat memurnikan energi spiritual menjadi esens. Setelah membuat keputusan itu, kesadarannya segera mengendalikan energi spiritual untuk menghancurkan dantian. Energi spiritual ini jauh lebih kuat daripada energi spiritual yang dia gunakan sebelumnya. Dan sama seperti sebelumnya, ketika mendekati dantian, energi itu berhenti. Namun, kali ini, itu tidak bangkit kembali. Dari 3 meridian utama dada, gelombang lain dari energi spiritual yang kuat datang dan bergabung dengan yang lain, membentuk keseluruhan yang lebih kuat. Dan kemudian dengan keras, itu menabrak penghalang yang mengelilingi dantian. Xiao Chen memuntahkan seteguk darah segar, tetapi energi spiritual masih belum masuk ke dantian. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat memecahkan penghalang. Tetapi dia mencoba beberapa kali lagi dan secara tidak sengaja gagal. Xiao Chen mulai marah dan terus-menerus mengendalikan energi spiritual untuk menghancurkan penghalang di sekitar dantian. Setelah upaya kelima, Xiao Chen sudah memuntahkan 5 suap darah. Namun, kali ini, dia jelas bisa merasakan bahwa penghalang itu melunak. Dia merasakan kegembiraan di hatinya. Tetapi alih-alih mengumpulkan energi spiritual untuk mencoba lagi, dia mengambil napas dalam-dalam dan membiarkan energi spiritual di tubuhnya terakumulasi dengan bebas. Dalam waktu singkat, energi spiritual yang terkumpul lebih kuat dari sebelumnya. Itu melonjak di bawah kendali kesadaran Xiao Chen, dan tampaknya telah berubah menjadi naga banjir, menggeram pada dantian saat menabraknya. Ledakan. Ada ledakan keras yang datang dari tubuh Xiao Chen. Penghalang di dantian yang telah menghalangi kemajuan Xiao Chen selama 8 tahun benar-benar rusak. Dia mengabaikan rasa sakit dan menurunkan kesadarannya, ingin melihat apa yang menyebabkan masalah di dalam dantiannya. Sepasang mata tiba-tiba muncul dan mengawasinya. Mata itu seperti obor yang menyala, menunjukkan kekuatan tertentu. Xiao Chen merasa seperti gunung besar menekannya. Di tempat ini, dia seperti semut. Dan keinginan untuk memuja entitas ini tampaknya memengaruhinya. Namun, sebelum dia bisa terpesona, rasa sakit yang hebat menyebabkan dia pingsan. Ketika Xiao Chen pingsan, mantra surgawi guntur ungu tidak berhenti beredar, yang berarti energi spiritual di sekitarnya masih terus mengalir ke dalam tubuhnya. Tidak seperti sebelumnya, energi spiritual ini tidak terserap ke dalam daging dan tulangnya. Itu semua dikumpulkan di dantiannya. Dantian, yang awalnya merupakan massa tak berbentuk, tampaknya telah menyebar, dan di dalamnya ada Azure Dragon muda yang kecil. Mata Azure Dragon tertutup, dan kelima cakarnya sedikit terbuka. Itu dengan rakus mengisap energi spiritual yang mengalir masuk. Kedua kumisnya berayun lembut.
Tampaknya sangat nyaman. Dan seluruh tubuhnya dengan cepat berenang berputar-putar, terus-menerus menyedot energi spiritual. Kulit lembut Azure Dragon perlahan mengeras, dan hanya bentuknya yang tidak berubah. Energi spiritual di sekitarnya perlahan mulai menipis. Bahkan tempat-tempat dengan energi spiritual yang lebih padat tidak akan mampu mengimbangi tingkat konsumsi Azure Dragon. Perlahan-lahan, energi spiritual di sekitarnya benar-benar tersedot. Dan pemulihan energi spiritual surga dan bumi akan membutuhkan waktu yang lama. Naga Azure tampaknya tidak puas dan terus menuntut lebih. Namun, tidak ada lagi energi spiritual yang tersisa di tubuh Xiao Chen. Ketika melihat daging kuat Xiao Chen, tubuhnya mulai mengerut. Naga Azure ini sebenarnya ingin mengekstrak energi spiritual di dalam dagingnya. Naga Azure terus menyerap selama 1 jam lagi sebelum berhenti. Kulit Azure-nya berubah menjadi lebih padat dan kuat. Itu membuka matanya, menjulurkan 5 cakarnya, berenang dengan gaya hidup, dan mengangkat kepalanya sambil melepaskan raungan ganas, seolah-olah terperangkap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya melihat siang hari lagi. Raungan ganas ini keluar dari tubuh Xiao Chen, meroket dan menembus langit. Binatang roh dari wilayah luar Gunung 7 Tanduk semuanya bersujud dalam ketakutan. Suara ini sepertinya mengandung tekanan yang kuat, seolah-olah itu dibuat untuk membuat mereka merasa takut. Pada saat yang sama, Master Sekte dari Istana Phoenix yang bergairah, Kota Kaisar Putih, dan gerbang bela diri surgawi dari benua Tianwu semuanya menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke kejauhan, menggumamkan kata-kata yang sama, Naga Azure telah terbangun. Pada saat ini, Xiao Chen akhirnya bangun. Hal pertama yang dia perhatikan adalah perubahan pada tubuhnya, yang telah mengerut. Namun, dia tidak bisa diganggu tentang ini. Dia ingat bahwa ada sepasang mata misterius di dalam dantiannya, yang membuatnya merasa ketakutan. Dia dengan cepat duduk ke posisi lotus dan mengirim kesadarannya ke dantiannya. Tapi dia tidak lagi melihat matanya, hanya Azure Dragon kecil. Ada beberapa awan putih mengambang di sekitarnya. Dan matanya tertutup, diam-diam menunggu. Apa yang sedang terjadi? Dia telah dengan jelas melihat sepasang mata yang berisi kekuatan dan kekuatan yang kuat, sehingga dia tidak akan pernah melupakannya. Mungkinkah ini pekerjaan Azure Dragon kecil itu? Halo guys, kembali lagi dengan S Channel. Tanpa berbasa-basi langsung loncat ke alur ceritanya. Rekan Xianwu, Bab 7, Penemuan yang tidak disengaja, membayangi. Xiao Chen mengendalikan kesadarannya untuk mendekati Azure Dragon. Kesadarannya hampir menempel di wajah Azure Dragon, membuatnya tampak sangat jelas. Pada saat ini, Azure Dragon itu tiba-tiba membuka matanya, mengejutkan Xiao Chen. Naga Azure sepertinya tidak memperhatikannya dan segera menutup kedua matanya. Xiao Chen buru-buru menarik kesadarannya. Tatapan Azure Dragon jelas, pupilnya seperti mata air yang jernih. Tatapannya tampaknya mampu menarik keluar jiwa orang dan menyebabkan mereka melayaninya. Namun, apa Azure Dragon ini? Dia tidak ingat seekor naga memasuki tubuhnya. Mungkinkah itu roh bela diri? Apakah dia berhasil memadatkan martial spirit-nya? Azure Dragon martial spirit. Xiao Chen tiba-tiba teringat memori yang sangat jauh dari tubuh ini. Dahulu kala, benua Tianwu memiliki 4 sekte besar. Master Sekte dari 4 sekte besar ini memiliki garis keturunan binatang suci. Murid-murid klan mereka dilahirkan secara alami dengan roh bela diri binatang suci. Kecepatan kultivasi mereka jauh lebih cepat dari biasanya. Selanjutnya, roh bela diri binatang suci memiliki sifat spiritual. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan roh bela diri biasa. Naga Azure dari timur, macan putih dari barat, burung vermilion dari selatan, dan kura-kura hitam dari utara. Masing-masing dari 4 klan besar mewakili arah mata angin. Garis keturunan Xiao Clan adalah dari Azure Dragon dari timur. Namun, ribuan tahun yang lalu, karena alasan yang tidak diketahui, roh bela diri binatang suci naga Azure berhenti muncul di klan Xiao dan klan mereka yang kaya, kuat, dan terhormat direduksi menjadi klan lokal di kota kecil. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa diganggu untuk memikirkan hal-hal ini.
Dia hanya peduli dengan fakta bahwa dia telah memadatkan roh bela diri dan sekarang dapat memadatkan esensi untuk berlatih teknik bela diri. Dia mungkin tidak akan kalah dari Xiao Jian 7 hari kemudian. Dia sekali lagi menenggelamkan kesadarannya ke dalam tubuhnya, memeriksa status mantra surgawi guntur ungu. Sebelumnya, mantra surgawi guntur ungu beredar dengan panik, seperti ujung pedang yang menunjuk ke punggungnya. Dia tidak ingin memasuki situasi di mana ada kemungkinan dia akan meledak lagi. Apa yang membuatnya terkejut adalah bahwa mantra surgawi guntur ungu beredar dengan stabil dan bahwa alam kultivasinya telah mengambil langkah maju yang besar. Dia telah dengan kuat mengkonsolidasikan lapisan pertama. Dia untuk sementara mengabaikan roh bela diri naga Azure dan memutuskan untuk fokus pada mantra surgawi guntur ungu untuk saat ini. Setelah mengolah Purple Thunder Divine Incantation selama 1 malam, itu bisa menyebabkan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Selanjutnya, ketika dia meninju dengan tinjunya, listrik akan dipancarkan. Orang dapat dengan mudah membayangkan seberapa kuat tinjunya. Dia ingat bahwa dalam kompendium kultivasi, tertulis bahwa setelah mengolah mantra surgawi guntur ungu, seseorang dapat memadatkan api sejati guntur ungu. Karena ranah Purple Thunder Divine Incantation telah terkonsolidasi secara stabil di lapisan pertama, Xiao Chen memutuskan untuk mencobanya. Xiao Chen bangkit dan mengedarkan mantra surgawi guntur ungu. Saat dia melakukannya, mata Azure Dragon di dantiannya terbuka dan 3 awan putih yang melayang di sekitarnya perlahan mulai menipis. Esens murni dan kental mengalir dari tubuhnya ke meridian Xiao Chen. Pikiran Xiao Chen terkejut. Dia bisa merasakan aliran esens yang jernih dan nyaman secara tiba-tiba. Dia dengan hati-hati mengarahkan energi ini untuk beredar di dalam tubuhnya. Mengikuti metode dalam ringkasan kultivasi, esens ini menuju ke tangan kanannya dan berkumpul di sana. Energi kemudian keluar dari 4 titik akupuntur utama Tianquan, Jugu, Kuze, dan Neiguan, untuk berkumpul di jari tengahnya. Tiba-tiba ada lampu listrik mendesis di jarinya. Terus berkedip sampai semua listrik berkumpul di ujung jarinya. Api ungu seukuran kacang terbentuk. Xiao Chen melihat nyala api yang tak henti-hentinya bergoyang. Sepertinya akan padam kapan saja. Dia tersenyum pahit. Belum lagi membunuh orang. Bahkan di dunia aslinya, nyala api ini hanya bisa digunakan untuk menyalakan sebatang rokok. Dia melambaikan tangannya dan memadamkan api. Xiao Chen tidak putus asa. Fakta bahwa dia bisa berhasil memadatkan api pada upaya pertamanya adalah penghiburan besar. Hanya saja, dia tidak menyadari bahwa ketika dia memadamkan api, percikan kecil tidak sepenuhnya padam dan jatuh ke tanah. Begitu menyentuh tanah, itu menyebabkan cabang-cabang mati di sekitarnya dan daun-daun berguguran dalam jarak setengah meter terbakar. Api kemudian mati dalam sekejap. Jika tumpukan abu tidak tertinggal dan jika dia tidak bisa merasakan panas di wajahnya, dia tidak akan percaya bahwa ada api di sini sebelumnya. Dia tercengang dan hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong. Setelah beberapa saat, Xiao Chen mulai tertawa liar dalam kegembiraan. Nyala api ini terlalu kuat. Hanya percikan kecil yang memiliki kekuatan yang begitu kuat. Setelah pelatihan untuk jangka waktu tertentu, itu harus memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat. Xiao Chen tidak membenci berlatih pemanggilan api sejati guntur ungu. Setelah beberapa jam latihan, hanya dengan berpikir, api sejati guntur ungu akan dipanggil dalam sekejap. Uci, bayangan di pohon besar melintas di atas kepala Xiao Chen dan meluncur ke kejauhan. Menghentikan apa yang dia lakukan, Xiao Chen mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Orang itu berpakaian biru dan dia terbang dari pohon ke pohon. Dalam sekejap mata, dia meninggalkan bidang penglihatan Xiao Chen. Ini bukan penerbangan yang sebenarnya. Dia hanya menggunakan momentum melompat dari pohon ke pohon dan teknik gerakan yang sangat baik untuk menciptakan kesan palsu bahwa dia sedang terbang. Meski begitu, kultivasi orang itu setidaknya di alam martial Sein. Sejak kapan kota Mohe memiliki martial Sein berjubah biru? Apa tujuan dia datang ke Gunung Tujuh Tanduk dari klan Xiao? Xiao Chen merasa agak curiga. Memperhatikan arah yang dituju orang itu, Xiao Chen ragu-ragu sejenak sebelum dia memutuskan untuk mengejarnya untuk melihatnya. Seorang ahli di ranah martial Sein tidak akan datang ke Gunung Tujuh Tanduk ini tanpa alasan.
Dia benar-benar menarik energinya dan mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk mengikuti arah yang orang berbaju biru itu pergi. Xiao Chen berlari dengan panik, bahkan tanpa menggunakan esens di tubuhnya. Kekuatan tubuhnya begitu besar sehingga kecepatannya mengejutkan. Orang berbaju biru memiliki kecepatan yang sangat cepat. Dia sudah menghilang tanpa jejak. Xiao Chen hanya bisa bergerak maju ke arah yang kasar. Jika nasibnya buruk, maka dia tidak akan pernah menemukannya. Setelah sekitar 1 jam, Xiao Chen mendengar orang-orang mengobrol dengan suara rendah. Xiao Chen dengan cepat berhenti dan mendengarkan dengan teliti. Setelah menentukan arah suara, dia maju sekali lagi. Suara-suara itu semakin jelas. Xiao Chen melompat ke pohon besar dan akhirnya melihat orang itu berbicara. Di suatu daerah, sekitar 300 meter di depannya, orang berbaju biru dari sebelumnya dan sekelompok orang berbicara dengan suara pelan. Aneh. Mengapa orang-orang dari klan Zhang? Ada sekelompok orang yang berbicara dengan orang berbaju biru. Dan mereka mengenakan pakaian yang disulam dengan pola tertentu. Simbol klan Zhang. Mereka adalah kekuatan lokal terkuat setelah klan Xiao. Ada 3 awan putih yang disulam di area dada mantel coklat mereka. Uci. Tiba-tiba ada suara terengah-engah di belakangnya. Xiao Chen terkejut dan segera mengedarkan mantra surgawi guntur ungu. Dia mengumpulkan Purple Thunder True Fire di tangan kanannya, siap untuk mengambil tindakan.